Salah satu yang menenangkan hati yang paling cepat adalah zikir. Karena itu berdasarkan nas Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan banyak zikir kepada Allah, hati kita itu akan tenang tuh. Maka terutama orang-orang yang terkena banyak keluhan penyakit, banyak zikir saja biar hatinya tenang, bisa juga itu memulihkan kesembuhan dia. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Ibnul Qayyim, annahu yuqawwil qalba wal badan. Bisa menguatkan hati dan menyehatkan badan. Bahkan wa yunawwirul wajha wal qalba wa yajlibur rizqa. Lebih daripada itu kata beliau, bisa membuat bercahaya di wajahnya, bercahaya dalam hatinya, dan mudah mencari rizkinya. Orang kalau banyak zikir itu akan dimudahkan segalanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, annahu yurisu al-muraqabata. Bahwa memperbanyak zikir itu, kalau kita resapi Bu, itu hakikatnya kita sedang menanamkan sifat ihsan, merasa diawasi Allah. Karena kalau orang banyak berzikir, minimalnya ngurangi gibah kan Bu. Orang kalau banyak berzikir, gibahnya kurang. Orang kalau jauh dari zikir, gibahnya kencang biasanya. Coba saja kan gitu. Orang kalau berzikir merasa diawasi masalahnya. Masa nih orang yang diawasi kemudian ibu ngerumpi, gibah bicarakan orang, kan enggak elok gitu, karena sedang berzikir. Maka zikir itu yang ketiga bisa mewarisi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, yurithu hayatal qalbi, bisa menghidupkan hati. Zikir itu bukan hanya menenangkan hati, tapi menghidupkan hati. Dan ingat, hati yang mati itu karena hati yang tidak berzikir. Orang yang tidak berzikir itu kayak bangkai berjalan, kata ulama itu. Memang dia hidup, tapi hakikatnya dia mati. Makanya istilah para ulama, kayak bangkai berjalan, itulah orang yang tidak berzikir itu. Tapi kalau orang yang berzikir, betul-betul orang hidup yang berjalan. Karena kehidupan hakikat itu adalah kehidupan hati sebelum kehidupan badan. Karena zikir itu bicara ruh, bukan bicara badan. Zikir itu bicara ruh, bukan bicara badan. Dalam anggota badan kita ini, dari kepala sampai kaki, itu kan terangkai antara ruh dan badan. Dari dua perkara ini mana yang lebih mulia? Badan ke ruh ke? Kita katakan ruh lebih mulia dibandingkan badan. Selama ruh masih menempel di badan, selama itu manusia dihormati Bu. Karena kalau manusia itu hidup, pasti dia akan meletakkan pangkat-pangkat di pundak dia. Dihormatilah dia berjalan ke sana kemari. Tapi kalau ruhnya dicabut, maka pangkatnya juga hilang. Karena biasanya kalau orang mati, tidak ada lagi pakai pakaian pangkat-pangkatan itu, bintang-bintangan itu. Yang ada itu semua warna hitam. Itulah kain kafan Bu. Ibu pernah melihat ada orang dikafani, kemudian ditaruh bintang-bintang di pundaknya? Ngapain dia mau mati? Orang mati kan semua sama. Mau anda presiden ya itu pakaiannya, mau anda menteri ya itu pakaiannya, mau anda orang kaya itu juga pakaiannya. Nggak ada. Kalau sudah ruh dicabut tuh kemuliaan hilang di situ. Orang itu mulia itu karena ruhnya di situ tuh maksudnya. Lah ruh ini perlu asupan, bukan hanya badan saja. Bahkan asupan ruh itu harus lebih banyak dibandingkan asupan badan. Lah asupan ruh itulah zikir yang kita baca, itu asupannya tuh. Supaya ruh kita ini auranya positif. Ketika aura positif di dalam ruh itu mempositifkan semua badannya. Karena Rasul yang mengatakan, nih kalau segumpal daging dalam badan kita baik, maka semua akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal daging yang di badan kita buruk, maka semua akan buruk. Itulah hati, kata Rasul. Lah ruh itulah intinya di situ. Kemudian juga lebih daripada itu, annahu yusabbibu linuzuli rahmati was sakinah. Bahwa zikir pagi petang ini juga bisa mendatangkan ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melembutkan hati yang keras. Ibu kalau sudah mulai keras hatinya, seperti apa sih orang keras hati itu?
Ya, orang yang tidak pernah peka dengan orang lain, orang yang cenderung emosi, susah dinasihati, itu orang keras hati itu namanya. Susah menangis, baca Quran biasa saja, kayaknya tidak ada rasa, ya. Padahal yang dibaca ayat-ayat neraka tuh, kok nggak ada rasanya, nggak ada nangis-nangisnya. Ah, inilah keras hati itu. Bukan nggak nangis, Ustaz, saya tidak paham ya maknanya itu. Ya baca saja, kan gitu. Ya sekali-kali tingkat terjemahnya kan, biar paham intinya di situ. Tapi intinya bahwa berzikir itu bisa melembutkan hati. Bahkan lebih daripada itu, orang kalau berzikir itu kita akan jadi selebritis langit. Karena kalau kita berzikir di keramaian orang, maka Allah akan menyebut nama kita di keramaian para malaikat. Kalau kita berzikir sendirian, maka akan disebut di sisi Allah saja. Nah itulah, dan banyaklah kalau kita cerita tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa doa ini, Bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, adalah zikir wasilah untuk keselamatan kita. Kalau kita ingin selamat di dunia, maka banyak-banyak membaca zikir di sini. Kan semua orang ingin selamat tidak tertimpa penyakit, ingin selamat ditimpa musibah, ingin selamat supaya tidak ada bala, tidak terkena virus dan yang semacamnya. Tapi kalau seandainya ibu sudah baca nih, pagi iya, sore iya, tapi masih juga terkena penyakit, masih juga terkena musibah, maka itu sudah takdir. Jangan salahkan zikirnya. Ibu sudah berupaya kan? Berarti ibu sedang diangkat derajatnya dengan musibah itu, sedang digugurkan dosa-dosanya. Bahkan lebih daripada itu, ibu tercatat akan menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ibu termasuk orang yang dicintai Allah. Karena Allah yang mengatakan, atau Rasul yang mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba pasti diuji tuh hamba itu. Kalau dia redha dengan ujian, Allah redha. Tapi kalau dia tidak redha dengan ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ini diantara keterangan hadis dari poin ke-33. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin